Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden saja, ya. Tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya tuh sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu. Nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan disajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita sepekan. Bersama saya Valencia Melvinsi. Dugaan kebocoran data lagi-lagi terjadi di depan mata. Kali ini peretas membobol 1,3 juta data e-hak. Lebih parah lagi, sertifikat vaksinasi kedua atas nama Presiden Joko Widodo juga diretas dan terpampang di media sosial. Inilah 4 tersangka yang berhasil diciduk Polda Metro Jaya. Mereka menyalahgunakan akses data kependudukan untuk membuat sertifikat vaksin COVID-19. Sertifikat asli tapi palsu itu kemudian dijual seharga Rp350 hingga Rp500.000. Pelaku memiliki akses ke Piker. Lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik. Mengapa dia memiliki akses data terhadap NIK dan bisa mengakses Piker? Karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kelurahan di Muara Karang. Pekan ini, kebocoran data yang disimpan berbagai lembaga pemerintahan memicu kegaduhan, seperti kabar bocornya 1,3 juta data pengguna e-hak. Praktis, siapapun yang pernah melakukan perjalanan laut dan udara selama pandemi dan menggunakan aplikasi e-hak, data pribadinya terekam di server e-hak. Artinya, hacker yang serius, dia akan berusaha masuk ke dalam suatu sistem diam-diam, kemudian dia begitu masuk pasang exploit atau backdoor, kemudian dia ngambil datanya, kemudian dia keluar dengan diam-diam dan bisa masuk kapan saja dia nanti mau. Nah, datanya itu tidak hilang yang ada di Kementerian Kesehatan, datanya tetap ada di sana gitu. Tapi si hacker ini mengcopy datanya. Terlepas dari benar tidaknya terjadi kebocoran data pribadi dari aplikasi e-hak, pemerintah menyatakan tanggung jawab ada pada mitra Kementerian Kesehatan. Bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem Electronic Health Record atau EHAC tidak bocor dan dalam perlindungan. Data masyarakat yang ada di dalam EHAC tidak mengalir ke platform mitra. Terungkapnya masalah keamanan data pribadi yang terekam melalui aplikasi e-hak
membuat masyarakat ketar-ketir terhadap keamanan data pribadi yang terekam melalui aplikasi Peduli Lindungi. Apalagi, Peduli Lindungi kini wajib menemani di tengah pandemi, mulai urusan vaksinasi, masuk mal, hingga menggunakan komuter. Dan nyatanya, sertifikat vaksinasi kedua Presiden Joko Widodo dapat dibobol dan diunggah ke media sosial. Padahal, pemerintah sebelumnya melarang warga mengunggah foto sertifikat vaksinasi karena mengandung akses data pribadi. Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup. Aplikasi itu sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi kan digunakan untuk mengecek apakah kita sudah divaksin atau sudah dites lab. Yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas. Misalnya check-in di airport, mau check-in ke mall, atau mau masuk ke industri, mau masuk ke kantor. Nah, kami mendapat banyak masukan, kalau orang-orang udah datang dia nggak tahu statusnya, begitu datang ditolak, rakyat merasa tidak nyaman. Oleh karena itu kita buka kesempatan rakyat boleh ngetes, ngecek statusnya dia itu seperti apa atas permintaan masyarakat. Jadi asal dia bisa masukin NIK-nya dia bisa lihat, oh statusnya saya sudah divaksin atau tidak. Dugaan kebocoran data e-hack hanya puncak gunung es dari persoalan keamanan data siber di negeri kita. Tahun ini saja, peretas berulang kali membobol data masyarakat yang dikumpulkan pemerintah dan pihak swasta. Kasus kebocoran data pribadi kini dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nyatanya, proses hukum dan ancaman hukuman bagi peretasan seakan tidak memberi efek jera. Meski ditegur berulang kali, lalu mengapa masih saja ada pemerintah daerah yang belum kucurkan insentif untuk tenaga kesehatan? Informasinya sesaat lagi.